Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bayu Arifianto. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan teknik menyusun literatur review secara singkat, padat, dan komprehensif. Bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen di video-video yang ada di channel ini, dan juga nyalakan tombol lonceng atau notifikasi agar Anda bisa terus menerima update video-video baru yang kami buat. Beberapa waktu yang lalu, kami sudah membuat video tentang bagaimana menyusun literatur review yang baik. Nah, kali ini kita akan coba membahas bagaimana teknisnya, mulai dari Anda mencari artikel, kemudian bagaimana Anda mengolahnya, menyusunnya, kemudian sampai menjadi tulisan di bagian literatur review atau bab 2 dari penelitian. Nah, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk menyusun literatur review. Yang pertama, tentu saja kita harus bisa mencari artikel yang tepat sesuai dengan judul tema penelitian kita. Ya, katakanlah Anda meneliti tentang Islamic Microfinance. Nah, Anda harus menggunakan kata kunci yang tepat dalam mencari artikel-artikel yang Anda inginkan, ya. Dan juga Anda bisa filter, Anda bisa cari di tahun terbitnya dan lain sebagainya. Nah, caranya tentu saja Anda harus mencari di database, ya. Bisa itu di JSTOR, di ProQuest, di Science Direct, ya, atau langsung ke publishernya, ya, misalnya ke Elsevier, ke Emerald, ya. Kemudian ke Taylor Francis, ya, atau Anda juga langsung bisa ke jurnalnya, ya. Anda misalnya tahu nama jurnalnya, nah Anda bisa langsung memasukkan kata kunci di situ. Anda juga bisa mencari di Google Scholars atau di Scopus langsung, ya, database Scopus atau Web of Science. Jadi Anda upayakan segala cara mencari artikel yang Anda inginkan dengan semua jenis kata kunci, ya, misalnya Islamic Microfinance, Baitul Mal wa Tamwil, ya, kemudian misalnya microfinance, syariah microfinance, ya. Coba Anda gunakan semua kata kunci yang memungkinkan, yang itu bisa mendapatkan artikel yang Anda inginkan. Jadi yang pertama tadi, Anda gunakan kata kunci yang tepat dan gunakan untuk mencari di seluruh database, jurnal, kemudian penerbit yang tersedia. Kemudian hal kedua yang Anda lakukan adalah Anda tidak mungkin membaca semua artikel yang sudah Anda cari, ya, secara lengkap. Anda cukup membaca judul dan abstrak. Apakah judul dan abstrak itu mencerminkan artikel yang Anda cari atau Anda inginkan, ya. Jadi setelah tadi mencari, ya, di database, di penerbit, di jurnal, Anda dapatkan judul yang kira-kira sesuai dengan tema yang sedang Anda teliti, Anda baca abstraknya, ya. Nah, jika itu sesuai, Anda download, ya, download. Tentunya lebih mudah kalau Anda menggunakan reference manager, ya. Anda bisa langsung memindahkan, atau Anda bisa gunakan klik langsung pindah ke reference manager, nanti ditautkan sekalian dengan artikelnya, ya. Jadi gunakan judul dan abstrak untuk membantu Anda mengidentifikasi artikel-artikel yang Anda inginkan. Tentunya sebisa mungkin Anda mencari artikel yang terbaru, ya, dalam 5 tahun ke belakang, ya, atau dalam 3 tahun ke belakang, karena artikel-artikel baru ini tentunya memberikan update perkembangan teori, perkembangan penelitian terakhir sampai di mana, sehingga Anda diharapkan bisa melanjutkan penelitian-penelitian tersebut. Setelah artikel-artikel yang Anda dapatkan tadi Anda cari, nah Anda kemudian mulai menyusunnya. Jadi yang ketiga, Anda menyusun artikel-artikel yang Anda cari. Nah, bagaimana menyusunnya? Dalam menyusunnya, Anda bisa menggunakan bantuan tabel, ya. Jadi tabel apa saja isinya? Yang pertama tentunya peneliti, ya. Nama peneliti berserta tahunnya di kolom yang pertama.
Kemudian yang kolom kedua adalah fokus studinya, ya. Fokus studinya kemana? Misalnya kalau tadi Islamic Microfinance, di artikel A fokus ke dampak pembiayaan Islamic Microfinance. Artikel B fokusnya ke akses pembiayaan Islamic Microfinance. Ya, Anda kolom kedua isi dengan fokus studinya. Kolom ketiga Anda isi dengan metode yang digunakan dalam artikel tersebut, ya. Misalnya metodenya difference in difference, metodenya logistic regression, ya, metodenya propensity score matching method, ya, misalnya. Kemudian yang kolom keempat adalah results-nya atau findings-nya. Apa saja yang menjadi hasil penelitian artikel tersebut. Misalnya Islamic Microfinance memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan anggotanya atau nasabahnya, ya. Misalnya akses terhadap microfinance dipengaruhi oleh variabel-variabel berikut ini, ya, X1, X2, X3 dan seterusnya, ya. Misalnya ternyata pembiayaan Islamic Microfinance memberikan dampak negatif atau tidak memberikan dampak sama sekali terhadap kesejahteraan anggotanya, misalnya seperti itu. Jadi artikel yang sudah Anda cari tadi, Anda klasifikasikan dengan bantuan tabel, ya, menjadi summary artikel-artikel yang sudah Anda cari dengan membagi menjadi peneliti beserta tahunnya, fokus studinya, metodenya, dan results-nya atau finding dari artikel tersebut. Itu hal yang ketiga. Kemudian yang keempat, seringkali saya menerima pertanyaan dari kawan-kawan bahwa artikel yang saya cari ini jumlahnya terbatas, khususnya untuk tema penelitian saya. Nah, bagaimana kita mencari solusi dari hal seperti ini? Kalau kita mendapatkan satu atau dua artikel yang sesuai dengan topik penelitian kita, judul penelitian kita, itu kita lihat di bagian daftar pustakanya, ya. Nah, ini saya berikan kuncinya, tipsnya. Kita lihat di bagian reference-nya. Nah, kalau kita lihat di situ, pasti peneliti juga mencantumkan rujukan-rujukan tentang tema yang sesuai dengan tema kita tadi, kan. Nah, kita lihat di situ, kita cari, kita masuk ke artikel-artikel tersebut. Setelah kita dapat, kita cari lagi daftar pustakanya di artikel yang tadi, yang kedua, ya. Kita cari lagi di situ, begitu seterusnya. Jadi itu cara atau kunci bagaimana mengantisipasi artikel-artikel yang terbatas, ya. Kadang kita sampaikan, oh ini artikel yang saya dapatkan yang sesuai dengan penelitian saya ini sangat sedikit, hanya 3, hanya 5. Nah, itu kita masuk ke daftar pustakanya, kita masuk ke reference-nya. Kemudian kita bisa cari di situ, masuk lagi ke reference-nya, ya, masuk lagi ke reference-nya, terus seperti itu untuk memperdalam, ya. Makanya penelitian kita itu harus dalam, ya, dan harus juga fokus kepada bidang atau hal yang kita teliti. Nah, kemudian yang kelima dari summary artikel daftar pustaka yang kita cari tadi, kemudian kita ambil kata-kata kuncinya, ya. Bisa juga diambil artikel yang bertentangan. Misalnya tadi dampaknya positif, ada yang dampaknya negatif, ada yang tidak ada dampak, ya. Kita ambil beberapa kata-kata kuncinya, kemudian kita siapkan untuk membentuk kalimat, ya, membentuk paragraf dari bab literatur review atau section literatur review atau bagian tinjauan pustaka di bab 2 karya tulis kita. Nah, kita ambil kata kuncinya, kemudian kita tulis menjadi paragraf bahwa penelitian di bidang misalnya tadi Islamic Microfinance sudah sebegini dalam misalnya. Beberapa penelitian seperti A, ya, peneliti A menemukan hasil bahwa pembiayaan dari Islamic Microfinance memberikan dampak positif bagi kesejahteraan nasabah, ya, atau customers. Tapi peneliti B mendapatkan hasil yang berbeda dengan menggunakan metode ini, ya, dengan fokus studinya pada ini misalnya. Ya, peneliti C menemukan, nah, kita membuat kalimat
membentuk paragraf yang itu menyampaikan ya sejauh mana penelitian tentang tadi Islamic Microfinance dan khususnya tentang bagian yang kita teliti. Misalnya kita teliti hanya dampak pembiayaan ya. Nah, itu kita sampaikan secara lugas, secara jelas ya. Sampai mana penelitian-penelitian sebelumnya, hasilnya seperti apa, fokus studinya kemana ya. Kalau bisa mungkin juga metodenya sedikit kita sampaikan walaupun tidak secara teknis, misalnya metodenya membandingkan antara pembiayaan bagi hasil dan non bagi hasil ya. Nah, itu kita sampaikan. Dan juga tadi ya bagian tabel yang kita buat tadi kalau bisa kita gunakan poin-poin ya. Nah, ini tabel yang tadi ya, tabel yang di poin nomor 3 tadi saat kita mensummarikan penelitian sebelumnya itu kita buat poin-poin. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pastikan semua artikel yang kita cari kita simpan ya, kita simpan. Dan kalau sudah jadi draft artikel kita bisa gunakan folder-folder, misalnya ini artikel-artikel untuk bab 1 ya, untuk bab 2, untuk bab 3 ya. Nah, kita simpan dengan rapi. Kalau Anda menggunakan reference manager juga bisa membagi-baginya ya. Chapter 1, chapter 2, chapter 3 misalnya di EndNote. Jadi mudah untuk Anda merujuk kembali ke referensi yang Anda gunakan untuk menulis bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Baik, jadi itu tadi teknis menyusun literatur review, tinjauan pustaka ya pada penelitian kita, pada artikel kita, pada karya tulis kita. Jadi yang pertama tadi, Anda gunakan kata kunci yang tepat untuk mencari artikel-artikel yang Anda inginkan ya. Baik itu dari database, dari jurnal, kemudian dari langsung ke penerbitnya ya, Anda cari yang tepat, kemudian gunakan artikel-artikel yang update yang terbaru. Kemudian yang kedua, untuk mengidentifikasi artikel yang Anda inginkan, Anda baca judul dan abstraknya secara ringkas ya. Nah, kemudian Anda download artikelnya, kemudian Anda bisa baca secara keseluruhan artikel-artikel yang menjadi acuan dari penelitian Anda. Kemudian yang ketiga adalah Anda klasifikasikan ya dengan menggunakan bantuan tabel yang mencakup tadi peneliti beserta tahunnya, fokus studinya, metodologi, dan hasil atau results-nya ya. Gunakan poin-poin untuk mempermudah Anda dalam membaca, mengidentifikasi nanti dan menjabarkan dalam bentuk paragraf ya. Poin-poin ini juga memudahkan ya pembaca khususnya di karya tulis seperti skripsi, tesis, disertasi dalam melihat bagaimana Anda menyimpulkan penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian yang keempat, tadi kalau Anda mendapatkan artikel yang terbatas, Anda masuk ke bagian daftar pustaka dari artikel yang sudah Anda temukan yang terbatas tadi untuk memperdalam lagi mencari artikel-artikel tambahan. Kemudian yang kelima, Anda ambil kata kunci dari tabel tadi yang di poin 3, kemudian Anda jabarkan dalam bentuk kalimat, Anda kemudian bentuk paragraf ya, parafrase, dan itu menjadi bagian literatur review atau tinjauan pustaka dari karya penelitian Anda. Kemudian yang keenam, jangan lupa Anda simpan semua artikel yang sudah Anda cari, gunakan reference manager, kalau bisa gunakan chapter 1, 2, 3, bab 1, 2, 3 sehingga mempermudah Anda dalam mencari artikel bagian-bagian bab yang sudah Anda tulis. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dari video tentang bagaimana menyusun literatur review. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.